Halo semuanya, jumpa lagi ya di channel ini. Dan kita ada di video ke-6 ya, untuk modul distributed system. So, ini adalah video terakhir ya untuk teori ya. Gue promise next video udah nggak ada teori-teori lagi ya. Mostly praktek dan harusnya tidak menguras banyak sekali pikiran ya, seperti di teori ini. So, yang terakhir ini adalah materi yang lumayan kompleks ya teman-teman ya. Dan menurut gua sih seru ya. Karena seringkali dibahas ketika kita melakukan pemilihan teknologi gitu ya. Misalkan kayak eh mau database Cassandra atau mau Redis atau mau DynamoDB. Ya, semuanya itu melihat ke video ini gitu. Ya. Even sebelumnya juga dilihat sih ya tentang single leader atau multi leader, tapi di kali ini kita akan bahas tentang konsistensi ya. Kita akan balik lagi ke eh, konsep ACID ya, di mana ada atomicity, consistency, isolation, dan durability gitu. So di video kali ini kita bahas konsistensi dulu nih ya. Nah, kita udah pernah belajar kan ya di dua video sebelumnya konsistensi itu seperti apa gitu. Nah, jadi konsistensi itu adalah di mana tiap node ya di dalam suatu data distributed system itu memiliki suatu value yang sama gitu ya. Jadi ketika dibaca value itu sama gitu dan nggak akan kembali lagi ke masa lalu ya. Jadi misalkan di sini ada database ya, ada database. Ini kan biasanya ada replikasi ya di sini. Dia kirim ke sini, dia kirim ke sini atau kemana gitu ya. Tergantung mau single leader atau multi leader gitu. Nah, tapi yang penting eh, user ya, klien tuh melihat semuanya itu dalam apa ya, satu kesatuan tuh anggap aja gitu ya. Nah, distributed system ini teman-teman ya, eh itu kan ada yang namanya konsisten sama nggak konsisten ya kan. Nah, antara konsisten sama nggak konsisten itu bukan sebuah dikotomi yang berbeda gitu, bukan nol atau satu ya, tapi adalah sebuah spektrum gitu. Jadi ada sistem di mana yang sangat tidak konsisten dan ada sistem yang sangat konsisten itu. Nah, kita akan lihat level-levelnya ya. Jadi kita akan lihat dulu yang paling konsisten, itu namanya adalah linearizable gitu. Nah, artinya apa? Artinya tuh sebuah sistem itu terlihat seperti hanya ada satu single copy of the data ya. Jadi di mata user ini database-nya ya meskipun distributed, tapi ini cuma satu aja gitu ya. Karena di mata user ketika dia get, ketika dia write, itu anggap aja kayak setelah setelah ini maka ini terus ini lagi gitu. Jadi nggak ada yang campur-campur gitu loh ya. Nggak ada yang kayak apa ya, database ini ke-update dulu, yang lain enggak, terus berikutnya yang satu ini ke sini lagi, yang satu enggak, itu nggak mungkin ya. Jadi di mata user dia melihatnya ini sebagai satu kesatuan gitu. Nah, ada berbagai cara untuk mengachieve ini ya. Yang pertama dengan single leader application ya. Nah, ini linearizable teman-teman ya. Ini yang paling potensial dikatakan linearizable. Tapi kita nggak bisa memastikan kalau misalkan ada failover. Ya, failover itu ketika ada apa ya leader yang gagal ya, ketika ada leader yang mati gitu. Atau misalnya ada concurrency bug gitu. Misalkan ada apa namanya? eh Ya concurrency-nya di sini di leadernya sih harusnya ya. Ketika ada concurrency bug terus leadernya mati ya nggak bisa gitu. Kecuali nanti kita belajar namanya konsensus algorithm ya. Kecuali ketika leadernya mati ya, ada suatu mekanisme di mana kita bisa menghidupkan kembali ya somehow. Kayak bukan menghidupkan kembali, lebih ke kita mengeleksi leader baru gitu ya. Nah, konsensus algorithm dia tuh mencegah dengan split brain ya. Split brain itu ketika ada dua, tadi kita belajar juga ya, ketika ada dua eh kita ada satu cluster ya, tapi ada dua leader gitu. Jadi nanti satu menganggap leadernya sendiri, satu menganggap leadernya sendiri, terus jadinya ada data yang kecampur-campur ya. Itu yang dinamakan kayak Byzantine ya, Byzantine data, di mana datanya itu malicious ya, datanya itu nggak sesuai. Nah, terus juga ada stale replika, replika yang stale itu apa ya? Stale itu kayak sebentar ya, gua cari dulu arti dari stale. Nah, style itu kayak nggak fresh itu ya, masih masih belum ke-update gitu. Nah, contohnya itu ada nanti Paxos ya, ada Raft. Nah, Paxos ini itu algoritma yang duluan ya sebelum Raft ya. Tapi nanti kita akan belajar lebih lanjut ya, kalau sekarang kayaknya terlalu berat gitu. Nah, kemudian multi leader itu nggak linearizable teman-teman ya, karena apa? Karena bisa konflik ya.
Nah, terus leaderless itu kita bisa loh melakukan linearizable di leaderless ya. Nah, unless kita merefine replika after kita membaca ya. Jadi ketika kita baca, terus ada yang kelihatannya nggak update, kita mau update itu ya gitu. Atau nanti menggunakan compare and set ya. Suatu operation compare and set nanti kita akan lihat ya. Dan menggunakan total order broadcast. Nah, total order broadcast itu untuk apa ya? Untuk memberikan tools untuk melakukan ini ya, compare and set ini. Nah, terus eh reliability kan yang paling konsisten ya. Tapi ada cost-nya loh ya, ada trade off-nya di mana ketika distributed system ini sangat konsisten, ya berarti ada yang dikorbankan yaitu apa? Availability-nya gitu. Jadi misalkan lemot ya, di dalam itu lemot, ya kita nggak bisa mengakses gitu sih. Nah, kemudian sequential konsistensi. Nah, ini lebih lebih weaker ya dari linear readability. Ini lebih lemah ya. Ini kelihatannya nggak real time di POV of the client. Maksudnya real time tuh gini. Jadi di sequential konsistensi, klien tuh bisa aja melihat data yang in the future ya. Terus dia refresh, dia balik lagi ke belakang tuh bisa gitu ya. Nah, tapi setiap operasi ya, setiap operation di antara semua nodes itu di done sequentially ya. Berarti causality-nya udah pasti terjamin ya. Causality terjamin, tapi di mata klien ya, di mata orang yang berinteraksi dengan sistemnya itu bisa aja nggak real time, bisa aja kayak kembali ke belakang, kembali ke masa lalu gitu. Ya, tapi di setiap node-nya itu pasti sequential. Ya, nanti kita akan lihat deh bedanya apa linear readability sama sequential. Nah, terus causal itu operasi pasti diproses secara sequential. Nah, tapi concurrent operation tuh nggak bisa dipastikan. Ya, jadi mungkin bisa aja kayak kayak apa di replace atau something gitu. Ya, ya. Tapi yang penting causal gitu. Selain causal ya pokoknya kalau ada transaksi yang concurrent ya dia itu nggak bisa apa ya mungkin kayak nggak bisa memastikan yang mana yang duluan gitu loh. Jadi random gitu sifatnya. Ya. Yang penting kalau ada causal dependensinya ya, mungkin dari Lamport clock atau dari vector clock itu bisa diproses secara sekuensial atau diproses secara berurutan gitu. Kemudian eventual konsistensi, nah ini adalah yang paling weak ya. Biasanya sih orang eh, menyebut ini sih yang paling populer ya antara linear reversible atau eventual ya. Hanya dua itu aja sih, tapi sebenarnya ada loh di tengah-tengah gitu ya. Meskipun ini mungkin kurang populer ya. Ini sangat nggak konsisten teman-teman karena kita nggak tahu apakah message-nya tuh udah terreplikasi dengan baik atau enggak gitu. Ya, jadi kan ini misalkan kayak leaderless gitu ya. Kita hit ke salah satu mesinnya, salah satu node-nya. Nah, tapi kan dia misalkan pakai asynchronous nih. Dia langsung okein, habis itu dia baru sebarin ke yang lain, baru broadcast. Nah, kita kan nggak tahu apakah itu bakal kesampaian semua atau enggak ya untuk proses update-nya gitu. Nah, jadi bisa aja ketika kita put data ya, ketika insert data tulisannya berhasil. Nah, tapi ternyata di kemudian hari ternyata gagal gitu ya. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, tapi dengan seperti ini availability akan semakin tinggi teman-teman ya. Jadi kita nggak peduli lagi ada yang nge-lag atau apa gitu. Ini pasti cepat gitu ya, tapi belum tentu konsisten gitu ya. Oke, nah ini kita akan visit lagi ya yang read after write konsistensi ya. Jadi si client dia itu ada timestamp ya. Ini mungkin logical ya. Terus kita set X-nya jadi V1 ya, value 1 gitu. Nah, ini adalah start operation-nya gitu ya. Dia mulai operation di sini. Terus di sini tuh baru dikasih tahu kalau dia tuh udah berhasil gitu ya. Nah, mungkin ketika dia taruh ke sini ya, dia sebar ke semua nih A, B sama C. Tapi ke A ini gagal gitu. Nah, tapi kan misalkan udah mencapai write quorumnya lah ya. Misalkan write-nya itu 2 gitu. Nah, ini udah mencapai, jadi dia udah oke-oke, ya udah dia balikin ke klien. Nah, terus ketika dia get, nah mungkin read-nya juga 2 nih gitu ya. Nah, somehow ke C gagal, ya kan, dia dapatnya A sama B. Nah, jadi lihat, ternyata T1 itu yang paling update daripada T0 kan. Terus ini ada V1, ini V0. Berarti dia nanti milih yang V1 gitu ya. Jadi ini dari awalnya, terus ketika ini baru balikin acknowledgement-nya, balikin value-nya, ini baru di return gitu ya. Jadi dia nggak nge-return pada saat di sini ya. Dia baru return pada saat
minimal 2 yang bales gitu. Oke, nah ini bisa aja overlap teman-teman ya. Jadi misalkan ada 2 klien di sini mengakses satu database yang sama gitu ya. Nah, klien 2 get operation itu overlap sama klien 1. Ya, di sini dia get, di sini dia set. Nah, kalau overlap ini kita nggak bisa nentuin ya, mana yang duluan gitu. Jadi, either set dulu atau get dulu yang di execute, it's okay gitu ya. Nah, di konsep ineradicability itu seperti itu. Jadi, anggap aja ini kayak satu database yang sama ya. Meskipun nanti mungkin ada beberapa di sini ya, ini mungkin distributed system. Nah, tapi ketika ada yang overlap seperti ini belum kelar ya, tapi kita get. Nah, ini kita bebas nih, mau getnya udah V1 atau set atau setnya dulu gitu. Ya, antara setnya dulu atau getnya dulu itu bebas gitu ya. Kemudian ini dari klien point POV-nya, POV dari klien ya. Oke, jadi ini ini adalah definisi dari real time gitu. Jadi ketika klien 1 udah ngasih ya, udah ngeset, terus dia selesai, kemudian real time nih. Real time itu maksudnya setelah selesai tuh baru klien 2-nya nge-get lagi gitu ya. Keduanya nge-get lagi, terus baru selesai gitu. Nah, kalau seperti ini ya, kalau ininya nggak overlap, nah ini itu nggak boleh ngeluarin V0 lagi ya. Ini harus ngeluarin V1 yang sama dengan ini gitu. Dan kalian harus tahu bahwa ini bukan bukan sebuah happens before ya. Karena karena ini kayak apa ya? Kayak somehow klien 2 ini nggak harus get setelah klien 1 kelar kan. Ya, berarti ini bukan happens before. Kecuali happens before itu di sini nih. Nah, ini mungkin baru boleh gitu ya. Tapi kalau kayak klien 1 sama klien 2 mana mana mereka tahu ini ya. Mana mereka tahu ini udah kelar terus ini langsung di execute ya nggak bisa secara immediate kayak gitu ya. Mungkin ketika kelar orang yang megang komputer ini bilang, "Oh, udah kelar nih," baru klien 2-nya get gitu. Ya, oke. Okay. Terus, nah ini adalah contoh ketika kita tidak linearizable gitu ya. Jadi susah teman-teman untuk mengachieve linearizable ini. Meskipun ya, read sama write-nya udah lebih dari n gitu. Meskipun w plus r-nya udah lebih dari n. Ya, kita lihat di sini ya. Dia itu misalkan set x v1 di sini nih. Oke kan? Nah, misalkan ini w-nya 3, ya kan? Ini strict banget ya, w-nya 3, r-nya 3, ya. Nah, kita set di sini, oke. Nah, tapi somehow teman-teman, ini klien 1 ke B sama C-nya ini lama gitu ya, delay. Nah, tapi klien 2 sekarang dia to get, ya kan? Dia kan get A sama B nih. Nah, terus dia dapat yang V1 sama V0, ya kan? Dia kan masih dapat V1 karena T1 lebih up to date gitu. Nah, tapi somehow klien 3 sekarang itu dapatnya cuma B sama C gitu ya. Oh, sorry, ini berarti W-nya 2 ya. W-nya 2. W-nya 2, R-nya 3 gitu ya. Sebentar. Maaf, maaf. W-nya 3. W-nya 3, R-nya 2 ya. Nah, klien 3 kan read, ya kan? Get di B sama C. Nah, padahal B sama C itu belum oke, belum keset sama si klien satunya gitu. Jadi dia balikin sama-sama V0. Jadi dia dapatnya V0 gitu. Nah, di sini baru oke gitu ya. Baru return. Nah, di sini ini bukan linearizable lagi ya. Karena dari klien POV klien 1, dia tuh set operasinya belum kelar ya. Eh tapi klien 2 ini somehow dia udah dapat V1 kan. Ya, dapat V1. Tapi ini kan udah real time. Ini kan udah after after klien 2-nya dapat V1, baru klien 3-nya get gitu. Tapi kenapa ini balik lagi ke V0? Nah, ini nggak boleh ya. Di linearity ini nggak boleh. Jadi harus seolah-olah itu satu DB gitu ya. Di satu database kan nggak mungkin misalkan kita dapat V1 dulu ya kan, terus kita query lagi kita dapat V0 kan nggak mungkin ya. Nah, ini mungkin dengan kita pakai klien yang berbeda gitu ya. Klien 2 seperti ini, klien 3 seperti ini gitu. Jadi awalnya dapat V1, terus ini dapat V0. Nah, ini nggak bisa. Ya, somehow kita harus melakukan something nih di sini nih gitu ya. Kita nggak bisa langsung nge-get setelah apa ya? Mungkin setelah belum di okein semua itu langsung get itu nggak bisa ya. Oke, kita akan coba lihat ya caranya gimana untuk membuat ini linearizable gitu.
Nah, ini kita balik tadi ya, kasus tadi. Ini set oke ke A, terus ini ke B ke C. Nah, sekarang klien 2 teman-teman ya. Klien 2, dia kan get X nih di sini, ya kan. Terus dia balikin A sama B, sama kayak tadi nih. Nah, tapi sekarang itu dia nggak langsung berhenti ya. Tadi kan langsung berhenti ya di sini ya. Nah, ini langsung berhenti. Nah, sekarang dia tuh operasinya masih gantung nih di POV-nya klien. Kenapa? Karena dia mau ngeset lagi di B-nya. Dia mau benerin yang tadi stale ya, yang tadi nggak up to date gitu. Dia benerin sama ke C-nya juga sekalian gitu ya. Yang dia nggak get tadi, dia juga langsung benerin lah sekalian itu. Nah, tunggu tunggu sampai acknowledgement-nya kelar semua, baru selesai, dia selesai gitu ya. Nah, sekarang dari klien 3 ya, ketika dia mau get di sini, nah ini somehow ini belum kelar nih operasinya. Ya, berarti klien 3 aman. Mau ini V0, V1 bebas karena ini get-nya belum kelar. Ya, dan ini juga concurrent sama ini. Ya, jadi bebas mau V0 atau mau V1 bebas gitu. Nah, tapi asalkan klien 3 itu nggak setelah di sini, ya, itu aman gitu. Kalau klien 3-nya mulai dari sini, ya berarti udah harus V1. Ya, nggak boleh V0 lagi. Nah, ini namanya blind write ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah multiple concurrent writes bisa mengoverride each other. Ya, contohnya misalkan ada klien 4 lah ya, somehow klien 4 dia juga mau melakukan set gini ya, melakukan set eh ya somehow ini kayak kayak tabrakan itulah di misalkan di B gini ya, sama-sama set mungkin klien 4 tuh V2 gitu. Ini misalkan V1 karena network atau karena apa sama dua-duanya itu kayak bertemu gitu ya. Nah, ini nggak bisa gitu ya. Nah, makanya di sini ada cara lagi ya, cara yaitu dengan melakukan cache ini ya. Namanya adalah compare and set ya atau compare and swap bebas gitu. Jadi algoritmanya ketika kita mau perform get ya, get di sini. Nah, kita akan melakukan total order broadcast nih ya. Berarti total order broadcast kan berarti broadcast ke semua database ya, semua node dengan urutan yang sesuai ya. Semuanya harus sesuai urutannya. Kemudian ya ini dia mau get X ya, berarti dan menunggu delivery-nya ya. Kemudian ketika mau perform cache, cache ini kayak set, tapi dia tuh melihat old value ya. Kalau old value-nya ini berarti kita set. Kalau old value-nya nggak ini, ya berarti nggak usah set. Dan ini untuk menghindari tadi ya, menghindari yang concurrent writes gitu. Ya, jadi cache itu untuk menghindari concurrent writes, jadi dia ngelihat old value-nya dulu nih. Ya, baru kalau old value-nya sesuai, baru dia uh, nge-over itu dengan new value gitu. Nah, itu sama ya, kita pakai total broadcast juga. Terus ketika deliver get X berarti itu ketika ini ya maksudnya ya. Uh, ketika ini nih ya, delivering get X by total order broadcast. Nah, kita return local state X sebagai result dari operation get X. Berarti untuk setiap node dia ada local state ya, ada kayak array gitu ya, ada local state. Terus ini ada X-nya. X itu berarti eh key-nya ya, key-nya berapa gitu. Nah, saat mendeliver cache-nya ya, jadi ini ada key-nya, value old-nya, terus new value-nya ya. Pertama kita kasih tahu dulu bahwa kita nggak sukses gitu ya. Dan ketika local state-nya X sama dengan old, jadi udah benar nih ya di database-nya old value-nya sama, terus kita baru update local state-nya, terus baru success true. Terus kita return success as the result of operation ini gitu. Nah, kita lihat coba ya, kita lihat diagramnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi di sini ada satu database, ini anggap aja multiple lah ya, anggap aja multiple database, tapi kita anggap aja sebagai satu ya, karena linearizability kan kelihatannya satu gitu. Jadi somehow klien B ini dia read dulu ya, read X-nya. Ya, di sini X-nya masih belum ter terassign gitu ya, masih null. Nah, tapi dia kelarnya di sini nih, di belakang ya. Kemudian, ini klien D, sebelum ini kelar ya, klien D juga melakukan write. Ya, dia menulis X sama dengan X-nya 0, ya. Nah, terus, dalam waktu bersamaan klien A juga. Ya, padahal ini belum kelar nih, klien A udah nulis X sama dengan 1. Nah, kemudian, di sini ternyata dia udah baca ya, udah read. Klien B-nya read,
Jadi dia ngeluarin 1 nanti in the end gitu. Nah, terus klien C-nya dia baca read X sama dengan 1. Nah, terus klien B-nya itu mau mengupdate nih, ya. Dia udah baca 1, oke, gue mau update 2 dong. Tapi kan dia taunya kalau old value-nya 1 gitu. Makanya dia melakukan seperti ini. Ya, compare. Jadi compare old value-nya dan set 2-nya ya, set yang baru itu. Nah, di sini udah diupdate jadi 2 ya, di sini ya. X-nya 2. Terus oke. Terus C, dia itu ngerit lagi di sini gitu ya. Nah, ini somehow ya kita bisa melakukan tracing waktunya gitu ya. Jadi waktunya tuh sequential nih. Ya, waktunya sequential gitu. Seolah-olah cuma satu database ya. Dan kita nggak pernah lihat nih bahwa misalkan X0, terus berikutnya ada X0 lagi, ini kan nggak mungkin ya. Jadi nggak mungkin seperti ini. Nah, mungkin dengan adanya seperti ini jadi nggak fail ya. Kenapa? Karena di sini baru oke-nya di sini nih gitu. Jadi dia nggak langsung oke di sini, tapi agak belakangan. Jadi ini ngeblok gitu ya. Kemudian ya ini dia. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kan dia dapat 0 oke nih di sini. Ya, tapi ketika oke di sini ternyata X-nya udah 1 gitu. Ya. Ketika di sini X-nya udah 1 karena udah di write oleh si klien A ya. Nah, karena itu dia anggap oh value aslinya 0 gitu. Berarti dia compare 0 ya. Oke, berarti value-nya 0. Oke, new value-nya 3 gitu. Nah, dia akan menghasilkan error. Kenapa? Karena sebenarnya udah 2 loh gitu X-nya. Even bukan 1 lagi ya, udah 2 gini. Udah di-update di sini. Ya, dia melakukan error, ya berarti nggak dilanjutin ya. Berarti X-nya tetap masih 2 ya. Nah, kemudian klien C-nya baru melakukan ini compare and set. Jadi 2 jadi 4. Nah, di sini oke berhasil ya. Di sini berhasil. Nah, kemudian nah ini gue nggak tahu ya ini kenapa dibuat tanda seru nih. Oke, jadi ini 24 berhasil gitu ya. Nah, di sini kenapa 2? Karena ini belum kelar ya. Karena ini belum kelar, ini belum kelar set 4-nya. Berarti bebas mau 2 mau 4 bebas ya. Tapi somehow ini udah dibaca 4 di sini ya. Maka ini harus 4 ya. Kenapa? Karena klien A itu udah bilang nih, gue udah baca 4 loh di sini. Berarti klien B next-nya itu harus 4, nggak boleh 2 lagi ya. Jadi ini uh, tidak linearizable sebenarnya. Ini harus 4 ya. Berarti kalau gitu ininya harus diperpanjang ya. Ini harus diperpanjang untuk read-nya supaya ngeblocking ya, supaya ini belum kelar tapi ini udah baca dulu. Jadi ini boleh kalau ini 2. Asalkan ini belum kelar gitu ya. Nah, ini akan menjadi pusing ya teman-teman ya baca di linearizability ini, tapi yang penting sih konsepnya satu bahwa dianggap di POV-nya klien itu sebagai satu kesatuan database ya. Tidak ada lebih dari satu database. Dianggap aja kayak satu single system, bukan distributed system gitu. Nah, ini tadi perbedaan ya antara linearizability dengan sequential consistency. Ya, tadi linearizable tuh kayak ini nih. Klien A dia ngelakuin sesuatu ya. Ini kayak database-nya ya. So, klien B ngelakuin sesuatu. Nah, ini somehow ini sama ini ya. Ketika ini dulu, kemudian ini, ya berarti harus sama sesuai dengan urutan event sampai urutan ke physical time-nya ya, gitu. Tapi kalau sequential konsistensi, ya ini memang di proses skala sequential ya, beberapa proses dari A ini kan misalkan 1, 2, 3, 4 ini dia berurutan gitu ya. Nggak mungkin 4 dulu yang diproses baru 2. Nah, tapi ininya itu nggak berurutan, guys. Jadi mungkin klien A-nya dia ngelakuin something dulu, baru klien B-nya melakukan something gitu. Nah, tapi yang diproses klien B-nya dulu. Nah, ini bisa terjadi gitu ya. Jadi ini perbedaan antara linearizability dan sequential consistency. Ya. Dengan seperti ini sequential consistency kita bisa apa ya? Bisa mendapatkan kayak aneh gitu. Misalkan nih write sama dengan 1 ya. Mungkin ini sebelumnya 0 gitu ya. Sebelumnya 0, terus ini write sama dengan 1. Nah, di sini udah sukses nih ya. Di sini udah sukses 1. Ya, oke, udah gua database-nya bilang, "Oke, udah gua insert 1" gitu ya. Tapi klien B tuh lihat nih masih 0 ya. Nah, ini aneh nih. Udah dikasih tahu ini udah 1 tapi ini kenapa bacanya 0 gitu ya. Terus ini masih 0 ya.
Nah, kemudian ini baru set 1 nih, di sini baru bisa 1 ya. Nah, itu bedanya sequential sama linearizable. Jadi sequential itu nggak real time ya, teman-teman ya. Nah, kita akan belajar dulu namanya distributed transaction. Nah, kita akan kembali lagi ya ke isolation ya, atau ACID yang ada di single database ya. Itu kan kita ada namanya transaction, terus kita bisa commit gitu. Nah, ini gimana caranya kita melakukan hal yang sama, ACID, tapi di berbagai macam nodes ya, nggak cuma di satu node ya. Nah, ada namanya two-phase commit ya, atau 2PC. Nah, itu kan namanya ACID itu harus atomik ya, di mana satu transaksi itu antara di commit semua ya, atau abort ya. Jadi antara semua transaksi itu di commit di database semua, atau semuanya digagalin. Nggak boleh ada setengah-setengah ya. Itu namanya atomicity kan. Namanya atom itu harus satu kesatuan, nggak bisa dipecah lagi gitu. Nah, ini adalah contoh dari 2PC ya. Jadi 2PC itu adalah Atomic Commitment Protocol untuk memastikan bahwa semua participating node in the transaction ya, antara semuanya commit atau semuanya abort the transaction. Nah, ini blocking ya, blocking ketika koordinator untuk recover. Jadi kita lihat dulu di sini. Ya, ini koordinator nih maksudnya klien ya. Klien itu write ke database 1 ya. Nah, terus dia juga koordinator itu ya bisa aja klien ya, atau mungkin bisa aja kayak leadernya ya, leader sama follower. Ini mungkin leadernya ya. Dia write data dulu. Nah, terus dia itu ini kayak bikin transaction ya, bikin transaction. Terus ketika dia udah dapat oke, gua mau write data, terus dia itu kayak koordinator kasih message prepare ya, kayak siap-siap commit ya gitu. Nah, mereka itu udah kayak apa ya, di local execution-nya dia itu kayak udah melakukan commit. Sebentar. Belum akan commit tapi udah melakukan transaksinya gitu ya. Jadi misalkan ini bikin transaction ya kan. Bikin transaction. Ini kan ada berbagai macam statement. Terus ini end gitu ya. Sini end. Nah, dia itu udah melakukan seperti ini loh. Dia itu udah sampai terakhir tapi belum commit ya. Belum sampai commit gini. Kan harus ada commit gini kan, baru baru kemudian di stempel ya. Database-nya tuh kayak nulis transaksinya di lognya, baru dianggap sah bahwa ini adalah commit yang sesuai. Nah, ketika prepare itu masih di sini ya, masih di end, tapi statementnya udah ditulis ya, statementnya udah dijalankan. Nah, terus dia tuh nunggu nih, ya, nunggu harus semua tuh bilang yes, yes, oke, gua siap commit, gua siap commit. Setelah itu dia melakukan message commit. Yuk commit semuanya. Nah, maka semuanya itu kan melakukan commit ya. Semuanya akan menjalankan ini. Semuanya akan menjalankan ini. Kemudian ketika semuanya acknowledge oke, ya ini baru dianggap oke. Jadi dari the whole ini teman-teman ya, ini tuh blocking ya. Jadi di POV-nya klien itu nge-stuck nih. Ini kayak nge-stuck, kayak nunggu lama gitu ya sampai kelar kita write datanya. Tapi kita bisa memastikan bahwa seluruh database itu mendapatkan data yang sama gitu ya. Nah, ini juga bisa uh, satu cara lagi ya mencapai suatu linearizability gitu. Nah, ini contoh lagi ya. Jadi ini ada klien, ini sama ada koordinator lah ya. Ini boleh sebuah mesin lagi di sebuah cluster ya atau something. Jadi klien tuh dia mau misalkan insert ya di transaction 1. Ya dia ngomong ke A, ngomong ke B. Nah, terus ini tuh kayak melakukan tadi ya statement yang di sini nih, ya, yang biru-biru. Nah, kemudian ketika sudah klien tuh bilang, "Yuk commit" gitu ya. Nah, koordinatornya bilang, "Siap-siap, prepare." Nah, prepare itu berarti melakukan ini gitu ya. Melakukan semuanya ini gitu. Udah benar-benar kayak siap untuk dilakukan commit gitu loh, tinggal langkah terakhir. Nah, jadi ketika prepare sama commit, ketika prepare-nya dia udah yes ya. Nah, ketika commit tuh dia nggak boleh ngomong no. Ya. Jadi itu adalah janji ya, case itu adalah guarantee. Jadi database satu tuh bilang yes ketika benar-benar udah bisa di commit ya. Jadi nggak boleh database bilang yes, terus database satunya bilang no saat di commitnya. Ini nggak boleh. Nah, berarti dengan yes itu maka dapat dipastikan bahwa cuman ada selisih satu statement lagi mencapai satu commit. Berarti pasti berhasil commitnya ya. Jadi dia prepare oke terus baru commit.
Nah, ketika salah satu ini gagal, teman-teman ya, misalkan ada 10 lah ya, 10 database, 9-nya oke, satunya gagal. Nah, maka dia bilang abort dah ya, jangan di execute lagi. Jadi gitu, harus semuanya ya, antara either all atau semuanya abort ya. Nah, ini akan menjadi masalah ya, teman-teman, apabila ya eh ketika database followernya ini tiba-tiba mati gitu ya. Saat misalkan prepare mati gitu ya. Nah, dia somehow itu harus up lagi ya, harus up lagi, terus koordinatornya itu kayak retry terus si message-nya gitu. Sampai up lagi baru dia bisa boleh ngasih yes. Nah, menjadi PR lagi ketika koordinatornya mati gitu ya. Kayak di sini tuh mati, database satu sama database yang lain ya, semua database yang di sini tuh ngeblok gitu. Ya, dia nggak tahu mau ngapain. Dia nggak boleh berasumsi, oh kayaknya kayaknya oke nih, kayaknya nggak oke gitu. Atau abort. Dia nggak boleh berasumsi, dia harus nunggu koordinatornya up lagi ya. Baru koordinatornya kasih commit, kasih perintah ya antara commit atau abort, baru mereka menjalankan. Nah, kalau misalkan si database-nya itu nggak balik-balikin kabar oke atau enggak, si koordinatornya bakal retry terus gitu. Nah, koordinator nih teman-teman ya, jadi ketika dia begitu yes di sini ya, begitu yes di sini dari sini, dia tuh akan nulis di log gitu ya, akan nulis di log file. Jadi ketika mati, dia tuh bisa ingat sebelumnya tuh siapa aja yang udah yes gitu, state-nya apa itu ya. So, seperti ini, two phase commit. Dan apa ya, kekurangannya adalah ya blocking gitu ya. Ini akan menjadi sangat lama, availability yang terganggu. Nah, makanya ada namanya 3PC ya, atau 3-phase locking. Ini gua nggak akan jelaskan di sini. Oh, sorry, 3-phase commit ya. Jadi 3-phase commit itu bisa non-blocking, karena nanti ada additional phase lagi ya. Nggak cuma 2 fase, ada 3 fase yang namanya pre-commit ya. Jadi ini dia bisa nggak blocking seperti ini gitu. Nah, tapi mungkin kalian bisa cari-cari sendiri lah ya di Google tentang 3-phase commit ini. Dan ini adalah YouTube video ya yang gue rekomen bagi kalian untuk belajar two-phase commit. Oke, kemudian kita akan baca tentang konsensus ya. Konsensus itu kan tadi di video-video sebelumnya kita belajar bahwa ini adalah suatu kesatuan ya, suatu beberapa mesin ya yang setuju pada satu value ya. Ini adalah konsensus. Sama seperti kita di sebuah negara ya, kita setuju ke satu presiden doang, kita setuju ke satu hukum. Yang nggak boleh ada satu orang yang nggak setuju, nggak boleh ada satu orang yang nggak kena hukum. Nah, konsensus itu seperti itu. Suka nggak suka, kalian harus tepati gitu. Nah, untuk konsistensi-konsistensi tadi ya, mau causal atau mau sequential atau mau linear reversibility, ya yang penting bukan eventual ya. Semua itu bisa dilakukan, semua itu nggak bisa dilakukan kalau tanpa konsensus. Jadi semua itu harus ada konsensus mekanismenya ya. Karena kan kalau namanya causal berarti semua itu harus urut ya. Semua itu harus agree ke urutan. Kalau sequential semua orang harus agree ke urutan ke semua ini ya, ke semua transaction. Linear reversibility semua harus setuju sampai ke real time-nya ya, sampai ke POV kliennya. Nah, ada beberapa konsensus algoritma ya biasanya sih untuk melakukan leader election gitu atau failover, automatic failover. Nah, dia harus mensatisfy beberapa properti. Yang pertama uniform agreement. Ya, jadi semuanya harus setuju. Nggak ada dua node yang mendesain secara berbeda gitu ya. Terus integrity. Nggak ada node yang memutuskan dua kali ya. Apalagi kalau dua kali ini value-nya yang satu sama yang lain tuh beda ya. Nggak boleh. Sama kayak voting. Voting hanya untuk sekali kan. Terus validity. Ketika a node di set value V, ketika then V was proposed by some node. Ini apa maksudnya ya? Intinya harus valid gitu ya. Jadi kita harus percaya bahwa value-nya itu legit gitu ya. Value-nya itu legit, harus percaya bahwa suara yang diberikan itu benar-benar oke gitu ya. Sama kayak mungkin pemilu juga ya. Kita harus percaya bahwa uh, jumlah suara yang dihitung KPU itu harus valid gitu. Kemudian termination, setiap node yang nggak crash ya, akhirnya akan mendeset some value gitu.
Nah, berarti semua orang tuh harus vote ya. Semua orang yang hidup harus vote, sama kayak pemilu juga ya. Meskipun hanya dianjurkan ya untuk semua orang melakukan voting, eh tapi ya kalau 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 voting pemilu nggak semua orang diharuskan, tapi kalau konsensus algorithm semua node tuh harus mendesain some value. Nah, konsensus algorithm itu harus menyelesaikan masalah-masalah ini ya, masalah-masalah yang harus diselesaikan yaitu yang tadi ya, linearizable compare and set ya. Tadi ada CAS itu harus pakai konsensus algorithm. Register harus secara atomically ya. Jadi secara atomik ya, bukan atomically memastikan apakah mau set value based on apakah current value equals the parameter given the operation. Jadi apakah old value-nya sama gitu. Nah, itu harus pakai consensus algorithm ya, supaya memastikan oke, old value-nya sama atau enggak. Terus atomic transaction commit. Database harus mendesain apakah untuk commit atau abort a distributed transaction. Nah, ini two phase commit ini adalah salah satu bentuk dari konsensus algorithm ya. Meskipun ini mungkin kurang preferable ya karena terlalu blocking ya, terlalu lama gitu. Ya, tapi itu salah satunya ya. Terus total order broadcast itu juga sebuah konsensus algorithm ya, karena semua mesin ya, mau ABC, urutannya tuh sama. Meskipun ada banyak paralel data yang masuk, tapi somehow urutannya harus sama semua ya. Terus antara lock dan list, ketika ada beberapa klien yang lagi akuisisi lock atau mau ngelist lock ya. Jadi locknya itu harus memutuskan siapa yang secara successful mendapatkannya dan semua itu harus sama ya, ada konsensusnya. Kemudian membership atau condition service ketika ada value detector ya, ketika ada timeout atau misalkan leadernya gagal, sistem harus memastikan node mana yang hidup dan mana yang harus di consider dead gitu. Ya, jadi harus ada kayak suatu algoritma yang bisa mengatakan bahwa oh ini masih hidup, ini sudah mati ya. Uh, ini sudah mati mesinnya ya. Nanti kita belajar gimana caranya mereka memastikan ini mesin hidup atau enggak sih gitu ya. Pakai namanya timeout nanti ya. Terus ada namanya uniqueness constraint ya. Jadi ketika beberapa transaction secara concurrent ingin membuat record yang konflik ya dengan key yang sama, constraint-nya harus memastikan yang mana yang diperbolehkan dan mana yang harus gagal ya. Jadi misalkan ini terkait ini sih ya, terkait conflict resolution gitu. Jadi conflict resolution dia harus tahu mana yang harus diperbolehkan, mana yang harus enggak gitu ya. Karena kan konflik kan antara dua orang biasanya. Mana yang menang, mana yang kalah, intinya gitu ya. So ini adalah cara gimana memastikan ya ini mesinnya hidup atau enggak sih gitu ya. Nah, bisa aja melalui ini push based heartbeat, berarti si mesinnya tuh kayak beberapa saat kasih denyut nadinya gitu ya. Nah, heartbeat ini itu kayak message aja sih sebenarnya ya di application layer biasa atau mungkin transport layer, even transport layer. Nggak boleh ada banyak nggak boleh ada size-nya tuh nggak boleh gede gitu ya. Karena kalau gede ya akan memberatkan ya. Yang penting kayak kasih message kalau gue masih hidup gitu. Nah, ketika dia udah kayak gagal ngirim ini, misalkan dalam 10 detik dia tuh gagal kasih lagi, maka mungkin dia bisa memastikan bahwa ini gagal gitu. Nah, itu adalah timeoutnya mungkin 10 detik ya. Tapi itu tergantung dari implementasinya sih. Bisa aja misalkan 20 detik ya atau 30 detik bebas, tergantung gitu ya. Kemudian double base heartbeat berarti ini ya monitornya tuh yang request gitu ya, nge-request, yang kasih kasih message ke server, terus servernya mungkin balikin gitu. Nah, ini juga mirip-mirip ya sama push base, tapi ini lebih kayak ininya yang request duluan, monitoringnya request duluan gitu. Ya. Nah, ini juga bisa ada latency ya, keterlambatan di value detection-nya gitu. Jadi mungkin ketika dia balikin, ya somehow gagal gitu ya. Tapi mungkin dia aktif gitu. Nah, itu bisa ya. Kemudian heartbeat with health check.
Nah, ini health check itu kayak ada tambahan informasi lagi, ya. Jadi ada network overhead di sini. Nah, kayak dia tuh nggak bilang kayak gua hidup atau mati, tapi dia kayak ngasih tahu kayak health record-nya gitu ya. Riwayat kehidupannya tuh dia kasih tahu semua gitu. Atau kasih tahu sebagian lah. Terus dengan timestamp itu juga bisa gitu ya, pakai timestamp. Tapi dia harus ada synchronous clock ya, harus ada NTP-nya. Terus pakai acknowledgement ya, jadi servernya kasih, terus centralized monitoring baru kasih acknowledge. Nah, ini double the number of message ya, mungkin kurang diminati juga. Terus yang terakhir heartbeat with quorum ini ya yang minta leader sih ya, leader minta ke beberapa follower. Jadi apakah lu hidup atau enggak gitu ya. Ya, mungkin yang paling banyak dipakai ini kali ya, dua ini sih. Atau mungkin inilah, satu ini sama satu ini ya. Ya, gue kurang tahu ya, gua kurang tahu secara dalam gimana caranya, tapi yang penting gimana koordinator atau leader tahu mana yang mati atau mana yang hidup melalui heartbeat ini ya, mekanisme heartbeat. Oke, nah ini kita belajar suatu algoritma konsensus algoritma ya, mungkin yang lebih kompleks dari two-phase commit tadi ya. Nah, two-phase commit tadi kan nggak ada mekanisme ketika leadernya gagal ya. Ketika leadernya gagal, siapa yang mau dinaikin jadi leader gitu. Ya, semua orang harus menunggu leadernya hidup lagi. Ya, karena ya semua nodes sepanjang hidupnya tuh dia cuma bisa satu role. Tapi ada beberapa algoritma ya, konsensus algoritma mungkin seperti Raft, terus ada lagi Paxos, ya PAXOS. Nah, itu dia bisa ada beberapa state tuh ya di dalam satu mesinnya. Ada sebagai kayak rakyat jelata biasa ya, terus ada leader, ada lagi kandidat ya. Nah, ini awalnya itu Paxos ya. Nah, awalnya itu Paxos. Kayak originally lah ya, original Paxos dibikin oleh Leslie Lamport ya, yang membuat Lamport Clock ya. Yaitu dia yang bikin Paxos. Tapi ini sangat ribet teman-temannya algoritmanya. Nah, maka di tahun 2000 berapa ya? 2010-an deh ya. Beberapa orang itu bikin algoritma yang lebih simpel dari Paxos, yaitu Raft ya. Meskipun nanti implementasinya nggak sesimpel itu juga ya. Nah, jadi di sini gue nggak akan jelaskan secara detail ya algoritma Raft seperti apa. Yang gue cuman tanya ChatGPT dan gue juga melihat beberapa video YouTube dan gue akan merangkumkan di sini gitu. Kira-kira seperti apa algoritma Raft itu ya. Sangat kompleks teman-teman ya. Nah, di sini algoritma Raft itu terdiri dari 3 komponen. Ada server. Nah, server itu ada 3 state ya. Ada leader, follower, sama kandidat. Ya, ini rakyat jelatanya ya. Kandidat itu kayak cawapresnya, leader itu kayak presidennya gitu. Nah, terms itu adalah kayak masa jabatan ya. Masa jabatan ini dibagi ke beberapa term ya nanti ya. Dalam suatu cluster itu ada beberapa masa jabatan sendiri gitu. Nah, setiap term ya, setiap masa jabatan tuh ada electionnya ya. Mirip banget ya seperti politik gitu. Kemudian log entries, setiap server itu memaintain log of entries yang harus direplicate ya. Jadi harus ada lognya supaya kalau hidup lagi dia bisa ingat. Nah, ini ada beberapa fase Raft ya. Ada leader election, terus ada log replication ya. Ini ya kita udah pernah belajar ya log replication, terus ada commit ya. Oke, ini adalah state-nya ya. Jadi ada follower ya. Jadi mesin ketika dinyalakan ya, itu pasti jadi follower dulu. Ya, udah pasti secara default follower dulu gitu. Nah, kemudian ketika follower ini somehow ya, kan dalam satu cluster tuh udah pasti ada leadernya. Pasti ada satu leader ya. Udah pasti ada satu leader. Nah, ketika followernya somehow mensuspek adanya leader failure, nah dia itu kayak bisa mempromot dirinya sebagai kandidat gitu ya. Anggap aja kalau apa ya, ada orang yang menemukan kalau presidennya udah kayak sekarat atau apa, dia bisa menjadi cawapres berikutnya gitu ya. Bisa jadi kandidat. Nah, kemudian kandidat ini eh dia tuh lihat apakah ini udah masa jabatan baru atau enggak gitu ya. Kalau ternyata udah masa jabatan baru, maka dia nggak bisa lanjut ke leader. Ya, dia akan balik lagi ke follower. Nah, atau ketika ada kandidat, dia tuh kan kayak minta
minta follower lain untuk vote dia kan jadi leader. Nah, kalau misalkan follower yang lain nggak mau, ya. Nah, kenapa alasan nggak mau? Karena bisa aja dia itu kayak faulty. Bisa aja dia kayak sebenarnya bukan kandidat yang benar. Ya, kenapa kandidat yang benar? Mungkin ada namanya brain split, ya. Dimana kayak misalkan ada beberapa database ya, misalkan ada 5, ya. Ini mungkin yang ini leadernya lah ya, ini leadernya. Terus somehow ada network partition di sini ya. Nah, ini bisa connect nih, ini bisa connect, ini bisa connect, ya. Nah, tapi eh apa ya? Tapi dia itu kayak menganggap dia tuh sebagai leader gitu. Sebagai leader, ini mau dia sebagai leader. Nah, dengan hal yang seperti ini, jadi ada dua dua cluster yang beda gitu secara value-nya nanti. Nah, mungkin ketika dia minta ke sini nanti ya, mungkin ketika ini berhasil ya, ketika ini sudah berhasil, udah oke, network partition dia minta ke sini, vote gua dong. Ya dia nggak mau karena dia udah ada leadernya, ya. Nah, mungkin dengan seperti itu dia nggak balas lagi vote-nya. Nah, maka ada time out di election-nya gitu. Dan ketika kandidat ini ternyata sudah menerima vote ternyata ya, dia valid menerima vote dari beberapa follower secara quorum ya. Mungkin lebih dari 50%, dia jadi leader. Terus ketika leader tuh melihat ternyata udah ada jabatan baru ya, ada masa jabatan baru, dia akan menurunkan dirinya sebagai follower langsung. Ya, ini adalah state dari rough algorithm ya, nggak perlu kalian hafal ya, karena mungkin kalian nggak perlu terlalu dalam lagi, terlalu dalam di hal ini gitu. Tapi bebas sih ya. Tapi sorry gue nggak bisa terlalu detail di sini ya. Nah, terlalu panjang nanti takutnya. Kemudian leader election ya. Pada awalnya semua server tuh follower kan. Jadi follower itu nunggu heartbeat dari leadernya ya. Jadi ketika followernya itu nggak menerima heartbeat, ketika ada timeout, nah dia akan jadi kandidat secara otomatis dan mulai start election. Terus kandidat itu menaikkan termnya. Jadi dia tuh kasih kasih tahu, ada masa jabatan baru loh gitu. Dan dia kasih message ya yang namanya request vote ke beberapa server yang lain. Kemudian servernya ngerespon dengan vote. Kalau kandidatnya mendapatkan vote majority, dia jadi leader. Ya. Jadi ini yang normal dulu lah ya. Yang normal dulu, flow normal. Nah, jadi leader kemudian mengirim heartbeat ke follower untuk memaintain authority-nya gitu. Ya, jadi kayak dia kayak kasih tahu kalau gua masih leader loh, gua masih leader, gua masih hidup gitu. Ya. Berarti ini push base ya, kayak ini ya. Jadi si leadernya yang kasih message ke followernya gitu, push base. Terus log replication. Nah, ketika leader menerima comment dari klien dan mau mengappend ke lognya gitu ya, ngisi lagi ke lognya. Nah, follower itu kan apa ya? Kita inget ya di video pertama ya kayaknya. Gimana cara memaintain supaya linearizable atau gimana caranya supaya oke gitu ya secara konsistensi. Jadi semua message akan dilempar ke leader dulu ya. Ini algoritma total order broadcast ya, total order broadcast, semua message dikirim ke leader dulu, baru leadernya akan ngelakukan itu semua dan nge-broadcast lagi ke followernya ya. Nah, ini sama ketika leader menerima komen dari klien, nah berarti somehow user ya, dia tuh misalkan mau melakukan transaction apapun gitu ya. Nah, klien atau followernya akan kasih tahu ke leader gitu. Nah, terus leadernya akan tulis ke log ya, tulis di disk. Kemudian leadernya mengirimkan append entries message ke follower untuk mereplikasi log entry-nya gitu. Gue udah melakukan ini loh, gue udah melakukan commit di log gue, kalian ikutin gitu ya. Nah, follower append entries ke log dan mengirimkan acknowledgement kembali ke leader. Kalau acknowledgement-nya nggak kembali, ya leadernya bakal melakukan retry. Terus komitmen. Entry atau entry ya. Ya, entry itu data ya. Data ketika dianggap committed ketika leadernya berhasil mereplikasi ke majority of the server ya. Berarti ini based on quorum ya. Bukan ke semuanya nih. Nggak se-strict to PC. To face commit. When leader mengapply committed entry ke state machine ya. Maksudnya ini kayak intinya inilah ya. Ke database-nya dan menginformasi follower untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini berarti log replication itu cuma datanya aja yang direplikasi tapi belum mengubah mengubah state-nya gitu ya.
Nah, kemudian komitmen ini baru mengubah state-nya gitu. Committed entries are guaranteed to be durable, ya, even ya, bahkan ketika leadernya crash. Ya, bahkan ketika leader crash, nggak akan mengganggu apa ya jalannya pemerintahan inilah gitu ya. Nah, kemudian handling failures. Jadi ketika leadernya crash, followernya itu nggak mereceive heartbeat dan akan mengambil eleksi baru ya, mengajukan pemilu baru gitu. Terus network partition. Jadi ketika cluster udah lanjut untuk mengoperasi dengan majority of server, ketika partition resolve, the system will converge to a single leader. Berarti misalkan ketika apa ya? Tadi ya split brain ya, ketika ada split brain. Nah, ketika mungkin udah berhasil ya, udah berhasil splitnya ini udah berhasil ke resolve, berarti semuanya udah bisa connect. Nah, mungkin sebelumnya ada dua leader gitu ya. Mungkin ini ya leadernya dan ini gitu. Nah, somehow si algoritma ini dia bisa mengconverse ya, jadi dua leader ini jadi ada yang ngalah gitu ya, jadi satu leader doang. Nah, terus ada safety property juga, ada election safety. Jadi at most one leader bisa di-elected in a given term. Jadi setiap masa jabatan paling banyak satu presiden doang gitu ya, nggak bisa lebih. Terus lock matching, apabila dua lock berisi entry dengan indeks yang sama dan di masa jabatan yang sama, nah mereka identical up to date entry gitu, maka mereka apa ya dianggap sama, identical gitu. Kemudian leader completeness, ketika ada entry yang di-committed in a given term, dia akan present in the logs of the leaders of all higher terms. Ini apa maksudnya? Sebentar. Leader completeness. Oke, berarti ketika ada satu data yang ada di follower, berarti udah pasti ada di leader ya, intinya gitu ya. Leader completeness. Terus state machine safety. Ketika log di commit, ya, ini nggak akan overwritten or lost. Berarti ini durable ya, nggak bukan mungkin hilang karena udah dimasukin ke dalam lognya gitu. Dan ini adalah satu doang sih, satu video ya yang menjelaskan tentang semua ini ya, short explanation di sini, mungkin nanti gua akan taruh di description ya. Nah, ini contoh sequence-nya ya tadi. Semua server ya start as follower, semuanya dari follower, terus follower itu times out, terus jadi candidate ya kan. Terus candidate yang kirim, yuk vote gua gitu ya, kampanye nih. Terus kandidatnya itu memenangkan election dan menjadi leader. Jadi ketika leader menerima komen dari klien, dia tuh nambahin ke lognya ya supaya durable dan mengirimkan message yang bilang, yuk kalian juga masukkan ke log gitu ya, append entries. Terus followernya append the entry dan acknowledge. Terus ketika semua majority of followernya udah masukin ya, ini mirip to PC ya, mirip to PC, tapi ini bukan semua party yang harus oke gitu. Nah, ketika entry di replicated oleh majority, baru di commit. Kemudian leadernya applies the entry to its state machine. Ya, maksudnya udah mengupdate state-nya ya, mengupdate dirinya sendiri dan mengirimkan notifikasi lagi ke follower. Jadi dengan seperti ini kita nggak usah peduli, nggak usah khawatir lagi kalau misalkan ada leader yang gagal ya. Jadi di RAF terus di Paxos ini cuman ada satu leader teman-teman ya. Ini adalah single leader algorithm. Single leader replication dengan algoritma konsensus untuk apa ya? Untuk automatic failover gitu. Nah, so ini adalah beberapa teori ya terkait distributed system. Kita udah belajar di 4 video ya teman-teman ya. So, gua harap kalian tidak kapok ya mempelajari hal ini. Ya, gue sorry kalau misalkan terlalu kompleks atau terlalu teknikal. Gue juga baru belajar sih BTW ya. Jadi gue sharing ini tuh gue juga sambil belajar teman-teman ya. Banyak sekali yang gue nggak tahu ya di teori ini sebelumnya. Karena ini harusnya sih materi yang sangat advance ya bagi kalian gitu. Apalagi untuk senior programmer mungkin banyak yang masih belum tahu tentang hal ini gitu ya. So, ini adalah teori-teorinya teman-teman. Di next video kita akan belajar tentang Hadoop ya, dimana itu teknologi yang memulai banyaknya big data processing dan pastinya mereka juga melakukan distributed system di dalamnya ya. So that's all teman-teman. Thank you dan sampai akhir. Kalau kalian merasa terbantu bisa melakukan donasi lewat Saweria yang ada di description di bawah ya. Thank you guys. See you next video. Bye bye.